Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Pak Tugino. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan aktuator yang digunakan di robot. Perlu diketahui bahwa aktuator itu adalah sebagai pemacu gerak di dalam robot yang menggerakkan sendi-sendi di join di robot itu. Kemudian ada beberapa aktuator di robot, yaitu ada 3 yang utama yang biasanya digunakan, yaitu penggeraknya menggunakan elektronik atau elektris, kemudian yang kedua pneumatik, yang ketiga hidrolik. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk tipe yang pertama, yaitu aktuator elektrik, ada beberapa jenis lagi yang banyak di breakdown, yaitu ada yang menggunakan solenoid, kemudian ada motor juga dibedakan, ada motor servo, motor stepper, motor DC, motor AC, motor sinkron. Kemudian masing-masing misalnya untuk aktuator elektrik yang menggunakan solenoid, dia adalah berupa lilitan yang menggunakan efek medan magnet, di mana begitu lilitan itu mendapatkan arus, kemudian akan menjadi magnet, akan menarik metal atau besi yang ada di sekitar itu, kemudian akan tertarik ke dalam. Kemudian aktuator yang kedua yaitu aktuator motor stepper. Namanya adalah stepper, dia bergerak step by step gitu. Jadi pengontrolan dari motor stepper itu nanti menggunakan logika digital, di mana setiap ada 4 kutub, salah satu kutub atau 2 kutub nanti mendapatkan aliran arus, kemudian dia akan menjadi magnet. Motor rotor yang ada di dalam nanti dia akan tertarik sehingga dia akan bergerak. Ada 2 kategori, yaitu di motor stepper secara kontrol dibedakan menjadi full step dan half step. Kalau full step itu dia dalam satu putaran itu menggunakan pergerakan lebih lambat gitu ya. Tapi kalau untuk half step nanti dia akan pergerakannya menggunakan setengahnya. Kemudian aktuator berikutnya yaitu motor servo. Ada 2 motor servo, yaitu motor servo DC dan motor servo AC. Dimana kalau motor servo DC, poin utamanya di dalam itu ada motor DC yang digerakkan, kemudian ada gigi-gigi. Dari roda gigi itu kemudian disambungkan ke dalam sensor. Di sensor itu nanti akan dibaca ke dalam kontrol, yang mana kontrol itu akan mendeteksi posisinya, sehingga di motor servo itu kontrolnya menggunakan konsep pulse width modulation. Jadi dengan pengaturan lebar pulsa, nanti pergerakan derajat dari motor servo itu akan terlihat seberapa derajat. Di dalamnya motor servo itu ada komponen-komponen, yang utama adalah motor DC, kemudian ada gearbox, kemudian ada rotasi, yang di situ ada sensor, yang sensor itu dimasukkan ke dalam komparator, nanti dipakai untuk menggerakkan motor DC itu. Kemudian untuk motor servo yang berikutnya itu motor AC servo, di mana motor AC servo itu menggunakan 3 kutub yang biasanya digunakan untuk pengaturan motor inverter. Di mana kalau motor-motor servo yang AC ini yang biasanya digunakan untuk motor-motor kendali pada robot-robot yang besar yang di industri, karena dengan torsi yang besar. Biasanya pada setiap pergerakan sendi dari join robot-robot yang digunakan di industri yang besar terutama itu menggunakan motor servo AC. Berikutnya untuk aktuator menggunakan motor DC switch reluctance. Jadi kalau switch reluctance di sini agak berbeda dengan motor DC sebelumnya. Jadi di sini ada satu kontrol yang mana menggunakan konsep switch 3 fase ya. Jadi nanti masing-masing lilitan itu akan mendapatkan arus, kemudian ada 3 kutub di motor itu, kemudian masing-masing akan mendapatkan arus sehingga menyebabkan motor itu berputar. Salah satu kelebihan dari motor DC switch reluctance ini, dia mempunyai efisiensi yang sangat tinggi, karena salah satu dari kontrol motor yang digunakan itu banyak menggunakan motor DC switch reluctance kalau ingin mendapatkan efisiensi motor yang lebih tinggi. Berikutnya kita menggunakan untuk aktuator robotik bisa menggunakan motor induksi atau biasanya disebut motor asinkron.
Ini harganya relatif lebih murah, sederhana, cuman mungkin untuk kontrolnya memerlukan kontrol menggunakan konsep frekuensi, pengaturan frekuensi. Kemudian di motor AC itu selain ada 1 fase juga menggunakan ada motor 3 fase. Berikutnya untuk aktuator di robot itu juga bisa menggunakan motor DC brushless. Ada perbedaan di antara motor DC brushless dan brush motor DC. Dimana kalau brushless ini tanpa menggunakan sikat, sehingga tanpa ada gesekan antara rotor dan stator, sehingga mempunyai efisiensi yang lebih tinggi. Kalau di motor DC brush itu untuk mendapatkan arus di rotornya itu menggunakan brush, karena ada yang berputar dan ada yang bergerak, ada yang berdiam, ada yang berputar. Dimana kalau di motor brushless itu tidak menggunakan brush, karena ini menggunakan konsep induksi magnetik, sehingga efisiensinya lebih tinggi. Kemudian kalau motor DC baik brush maupun brushless itu pertama konsepnya untuk kontrolnya sangat mudah, sederhana, lebih murah daripada motor-motor servo yang besar tadi. Dengan daya yang relatif kecil sampai besar itu banyak manfaatnya untuk digunakan di dalam aktuator robot. Dan kecepatannya bisa diatur. Dan biasanya untuk kendali motor putar kanan kiri di dalam motor DC itu hanya mengubah kutub antara negatif positif dalam terminal motor itu sendiri. Kemudian aktuator yang berikutnya yaitu aktuator pneumatik ataupun hidrolik. Bedanya kalau di pneumatik itu menggunakan udara bertekanan, kalau di hidrolik menggunakan fluida yang bertekanan. Secara konsep sama. Kalau kita ingin menggerakkan aktuator ini maju, maka diberi tekanan dari belakang, kemudian di dalam piston itu akan mendorong ke depan. Kalau kita ingin menggerakkan mundur, maka tekanannya dari depan, kemudian dia akan digerakkan menjadi mundur. Sehingga untuk menggerakkan ini perlu ada solenoid valve yang ada antarmuka dari elektrik ke pneumatik. Karena di dalam solenoid valve itu yang nanti akan dihubungkan ke dalam controller. Kemudian untuk aktuator di pneumatik nanti menggunakan valve, sehingga kontrol valve ini menjadi antarmuka antara aktuator pneumatik dengan controller. Di dalamnya nanti silinder itu kalau dibuka kira-kira seperti ini, sehingga ada tekanan dari dalam akan menyebabkan gerakan maju mundur. Kelebihan kalau kita menggunakan aktuator hidrolik itu gerakannya dia besar karena torsinya sangat besar, tapi efisiensinya rendah. Aktuator hidrolik selain bisa untuk gerakan maju mundur juga bisa untuk tekanan atau gerakan berputar. Untuk ini pergerakan berputar misalnya gerakan sendi gitu. Nah, ini contoh aplikasi untuk motor aktuator hidrolik. Demikian materi kita terkait dengan aktuator di robotik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.